warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hana Iman Harita. Saya guru BK di SMA Negeri 2 Cikarang Barat. Saya biasanya kalau di sekolah, anak-anak tuh memanggil saya Ibu Hana atau dengan sebutan Buna gitu. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai sekolah ramah anak. Jadi mungkin bagi kalian masih banyak sekolah kalian yang belum paham mengenai sekolah ramah anak itu apa sih, seperti itu. Jadi saya akan menjelaskan di sini sekolah ramah anak adalah memiliki suatu konsep, yaitu untuk mewujudkan kondisi yang nyaman, aman, tentram bagi siswa-siswa yang berada di sekolah. Dan di sini juga akan mengedepankan tentang hak kalian sebagai siswa di sekolah dan memperjuangkan tentang tanpa adanya diskriminasi di lingkungan sekolah, gitu. Nah, di lingkungan sekolah ini juga, sekolah ramah anak ini juga menginginkan menciptakan kondisi yang nyaman untuk kalian, agar kalian itu tidak hanya berpikir ingin cepat pulang sekolah, atau kalian inginnya kalau tidak ada guru yang datang, kalian merasa lebih senang gitu. Tapi di sini sekolah ramah anak ini ingin menciptakan supaya kalian merasa lebih kerasan di sekolah gitu. Nah, di sini di sekolah ramah anak ini ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama adalah non-diskriminasi. Jadi di sini tidak ada yang membeda-bedakan suku, agama, latar belakang orang tua. Lalu jadi tidak ada yang membeda-bedakan dia dari suku Jawa, dia dari suku Sunda. Jadi mainnya hanya suku Jawa aja atau suku Sunda saja, tidak seperti itu. Semua memiliki hak yang sama. Dan kedua adalah kepentingan yang terbaik untuk peserta didik. Jadi penyelenggara sekolah atau sekolah ini Semen Cikarang Barat akan memberikan yang terbaik untuk kalian sebagai peserta didik. Dan itu menurut kebijakan yang ada di sekolah. Yang ketiga adalah kelangsungan hidup dan perkembangan. Jadi kami sebagai warga sekolah menghormati kalian untuk memiliki martabat secara keseluruhan. Jadi kalian memiliki hak tersendiri dan kami pasti akan kalau misalnya itu adalah hak kalian, pasti kami akan memberikannya. Gitu. Yang keempat adalah penghormatan terhadap perkembangan anak. Jadi di sini adalah kalian bebas mengekspresikan diri kalian dalam koridor tertentu. Koridor yang telah dipatuhi, yang harus dipatuhi. Di sini adalah kalian juga dapat mengekspresikan diri kalian dengan mengikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Di sini banyak, ada ekskul pramuka, seni, futsal, lalu lagi banyak teater, paskibra, banyak lagi pokoknya ya. Jadi kalian bisa mengembangkan diri kalian di situ. Pengelolaan yang baik di sini adalah sekolah akan memberikan informasi secara terbuka untuk kalian. Gitu. Nah, di sini juga untuk lebih singkat ceritanya, untuk lebih nyamannya, untuk lebih pahamnya lagi, biasanya lebih mudah dengan menggunakan gambar atau video. Nah, di sini saya akan menyisipkan satu video untuk kalian tentang sekolah ramah anak. Jadi tolong disaksikan ya. Anak Indonesia adalah harapan bangsa. Setiap anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, berhak mendapatkan pendidikan setinggi mungkin. Satuan pendidikan atau sekolah memegang peranan yang sangat penting dalam pendidikan anak, karena sekitar sepertiga waktu anak berada di sekolah. Supaya anak-anak dapat belajar dengan baik, sekolah harus mampu menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan anak dan menciptakan suasana belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak dalam wujud sekolah ramah anak. Setiap anak diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam mewujudkan sekolahnya menjadi sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak adalah sekolah inklusif yang harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Penataan lingkungan kelas
harus menunjang suasana pembelajaran aktif, inklusif, non-diskriminatif, dan ramah. Kapasitas ruangan harus sesuai dengan jumlah siswa, memiliki pencahayaan dan ventilasi yang baik, serta didukung peralatan belajar yang ramah anak. Di dalam sekolah ramah anak juga disediakan usaha kesehatan sekolah yang berisi fasilitas kesehatan untuk para murid. Selain itu, anak-anak juga diajarkan berperilaku hidup bersih dan sehat, seperti menjaga toilet tetap bersih, mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir, minum air matang, dan membuang sampah pada tempatnya. Di dalam sekolah ramah anak, semua pangan dan jajanan yang tersedia harus sehat, tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan anak. Sekolah harus memberikan pengetahuan bagaimana memilih makanan, minuman, dan jajanan yang sehat. Sekolah ramah anak dapat dikembangkan menjadi sekolah kejujuran yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran kepada anak-anak sejak dini. Sekolah ramah anak juga termasuk Madrasah Insan Cendekia, dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan akhlak dan budi pekerti anak. Anak juga diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua, seperti ayah, ibu, dan guru. Sekolah berkarakter juga merupakan dimensi sekolah ramah anak yang mengajarkan anak tentang pentingnya memiliki karakter positif, budi pekerti, dan cinta tanah air. Perlu dipastikan, di dalam sekolah ramah anak harus merupakan kawasan tanpa rokok dan bebas nafsa, agar semua anak terlindungi dari ancaman bahaya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang berbahaya bagi kesehatan. Sekolah ramah anak perlu diperlengkapi dengan ruang konseling, ruang kreativitas untuk kegiatan budaya seperti musik, tari, lukis, dan lain-lain, serta tersedianya lapangan olahraga, area bermain, dan tempat ibadah. Sekolah ramah anak juga harus aman bencana, yaitu memiliki standar penanggulangan bencana yang memadai sehingga tidak membahayakan anak-anak yang sedang belajar. Sekolah ramah anak juga merupakan sekolah adiwiyata yang mengajarkan kepedulian anak-anak terhadap masalah pelestarian lingkungan. Sekolah ramah anak juga diartikan sebagai sekolah tanpa kekerasan, yaitu tidak boleh terjadi kekerasan di sekolah yang dilakukan oleh guru, murid, atau warga sekolah lainnya. Semua warga sekolah wajib memberikan perlindungan terhadap anak dari diskriminasi dan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Sekolah ramah anak adalah sekolah hebat yang membawa anak-anak berprestasi optimal sampai ke tingkat nasional, bahkan sampai ke tingkat internasional. Dengan partisipasi orang tua, wali, lembaga masyarakat, dunia usaha, alumni, dan semua masyarakat, mari kita semua bekerja sama mewujudkan sekolah ramah anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas. Dengan sekolah ramah anak, akan tercipta generasi muda andalan bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air, mendukung terwujudnya kabupaten dan kota layak anak menuju Indonesia layak anak. Nah, bagaimana? Sudah disaksikan? Nah, jika sudah disaksikan, kalian situ pasti akan banyak membandingkan tentang sekolah kita seperti ini dan sekolah ramah anak yang sudah ada di video tadi. Jadi, saya coba menjawab di sini.
walaupun sekolah kita masih belum sesuai dengan prosedur sekolah ramah anak, tapi sekolah kita masih tahap pembangunan. Jadi nanti pasti insya Allah kita akan bertahap untuk mau deklarasikan sekolah kita untuk menjadi sekolah ramah anak. Nah, salah satunya di sini adalah seperti yang kalian tadi lihat, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Lingkungannya seperti membersihkan. Misalnya kalian sudah buang air kecil, buang air besar, harus dibersihkan secara bersih dan wangi, jangan sampai bau dan membuat kalian tidak nyaman sendiri tentang diri itu kan. Lalu makanan di kantin harus bersih dan sehat. Nah, seperti yang kita ketahui tentang di sekolah ini, kantinnya hanya satu, jadi kalian harus membawa, dan tidak cukup lah untuk banyak orang ya, seperti kalian ini banyak ada di kelas. Jadi kalian bisa membawa makanan atau bekal, minum dan alat makan dari rumah seperti itu untuk menjaga kebersihannya. Lalu di sini juga tadi sudah kalian saksikan bahwa sekolah ramah anak itu sekolah anti atau bebas dari rokok dan nafsa. Nafsa itu adalah narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang tidak baik untuk tubuh kita. Seperti itu. Jadi jika kalian itu membuat nyaman diri kalian di sekolah, kalian juga yang menjaga kebersihan sekolah, menjaga kebersihan diri kalian, nah nanti pasti kalian akan lebih mudah untuk menerima ilmu-ilmu yang masuk. Jadi dengan seperti itu, kita, terutama kalian, akan lebih mudah menerima ilmu masuk dan berprestasi. Mungkin sepertinya bisa tingkat kelas, per kelas kalau misalnya jadi juara kelas, atau bisa juga kamu bisa ikut perlombaan tingkat kabupaten. Mungkin juga kalau misalnya lolos ke kabupaten bisa lanjut ke tingkat nasional. Seperti yang pernah kakak alumni kalian. Jadi mereka berteman tapi mereka memiliki persaingan yang sehat, yaitu dengan persaingan nilai untuk mendapatkan perguruan tinggi negeri. Akhirnya kita alhamdulillah alumni kita pertama telah lolos masuk perguruan tinggi negeri yaitu UNJ dengan melalui jalur SNMPTN, seperti itu. Terima kasih. Nah, terima kasih untuk penyimakannya. Nah, juga sekolah ramah anak itu memiliki yel-yel. Yel-yelnya seperti apa? Saya minta kalian untuk nanti melakukan bersama-sama. Ya. Yel-yel yang pertama yaitu adalah sekolah ramah anak, murid senang, orang tua tenang, tepuk hak anak, hak hidup, hak berkembang, lindungan, partisipasi, yes,